Ketua Umum resmikan aparel baru Timnas Indonesia. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, Sintayong mode santai, Hajime Moriyasu panas dingin. Malu disingkirkan, Timnas Publik Vietnam minta Park Hang-seo gantikan Philippe Troussier. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, kami minta dukungan Sobat Sang Garuda dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Erick Thohir tunjuk aparel baru untuk Timnas Indonesia. Ya, Indonesia akhirnya menunjuk S-Pro sebagai sponsor untuk aparel dan kebutuhan tim Garuda 2 tahun ke depan. Produk ini akan menggantikan Mil yang kontrak kerjasamanya sebagai sponsor utama aparel Timnas Indonesia habis pada akhir Februari 2024. Produk S-Pro merupakan bentuk kerjasama PSSI dengan aparel lokal Erigo. Peresmian kerjasama tersebut dilakukan di Ganara Art FX Sudirman, Jakarta pada hari Senin 22 Januari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik kerjasama tersebut karena ikut mendorong brand lokal dunia. Ini era baru, golden era. Tidak hanya kita mendorong tim nasional kita mempersiapkan diri dengan baik, tetapi kita juga membuka bagaimana brand lokal bisa mendunia, katanya di laman resmi PSSI. Kita coba mendorong brand-brand lokal yang banyak didorong generasi muda dunia, menjadi ekosistem yang saling menguntungkan dengan sepak bola Indonesia, tambahnya. Erick Thohir menegaskan terpilihnya S-Pro sebagai sponsor dilakukan secara transparan, di mana diikuti hampir 20 brand. Dan nilainya ini adalah 16,5 miliar, di mana ada cash 5 miliar. Dan yang paling terbaru adanya istilah royalti. Ini belum pernah selama ini, tambahnya. Produk S-Pro sendiri diperkirakan bakal mulai digunakan Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan dilakoni pada tanggal 21 Maret 2024. Publik Vietnam malu dikalahkan Timnas Indonesia, minta Park Hang-seo gantikan Philippe Troussier. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Vietnam di laga kedua Grup D pada Piala Asia 2023. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat 19 Januari 2024. Skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dicetak oleh Asnawi Mangku Alam melalui tendangan penalti. Penalti ini didapat setelah Rafael Struijk dijatuhkan oleh Nguyen Thanh Binh di dalam kotak terlarang. Dengan hasil ini, peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar menjadi terbuka lebar. Kendati demikian, hal itu masih bergantung pada laga terakhir anak asuh Sintayong di Grup D menghadapi Jepang. Tersingkirnya Vietnam di Piala Asia 2023 juga menimbulkan polemik tersendiri di Vietnam. Beberapa penggemar bahkan membandingkan performa Timnas Vietnam era Philippe Troussier saat ini dengan pelatih sebelumnya, Park Hang-seo. Tidak sedikit bahkan pendukung Timnas Vietnam yang meminta agar Federasi Sepak Bola Vietnam memecat Philippe Troussier. Mereka meminta Park Hang-seo kembali menduduki kursi kepelatihan Golden Star Warriors. Hal itu tentu saja wajar, mengingat bagaimana kegemilangan Park Hang-seo dalam menangani Timnas Vietnam beberapa tahun lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasil menyulap sepak bola Vietnam menjadi lebih kuat dan adidaya jika di level Asia Tenggara. Bahkan, saat dilatih oleh Park Hang-seo, Timnas Vietnam selalu menyulitkan Timnas Indonesia di berbagai ajang. Permainan khas yang Spartan membuat Nguyen Thanh Binh dan kolega berhasil bersaing di level Asia.
Salah satu yang luar biasa adalah pada tahun 2019. Kala itu Park Hang-seo sukses membawa timnas Vietnam melaju hingga ke babak perempat final Piala Asia. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, mengatakan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diupayakan memperkuat timnas Indonesia saat bersuap Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 26 dan tanggal 26 Maret 2024. Kabar itu disampaikan Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sekedar diketahui, saat ini ada 4 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Mereka ialah Nathan Chaon, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes. Nathan sejatinya sudah bisa mendapatkan paspor Indonesia pada medio Desember 2023. Namun pemain Swansea City ini belum bisa datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama sang klub. Sementara itu proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes masih terus dikejar. Menurut Erick Thohir, dalam informasi yang disampaikan Bung Rovan, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diharapkan sudah dapat tampil melawan Vietnam. Jelang duel Timnas Indonesia versus Jepang, Sintayong mode santai, Moriyasu panas dingin. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kedua tim akan bertarung di Altumama Stadium pada hari Rabu 24 Januari 2024. Menariknya pada Minggu tanggal 21 Januari 2024 terjadi momen unik terkait persiapan tim. Dilansir bolasport.com dari Kompas ID, Timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan di hari tersebut. Mereka justru menghabiskan waktu di GYM di hotel tempat mereka menginap untuk mengembalikan kondisi fisik pemain. Sintayong baru akan memimpin latihan tim pada Senin dan Selasa ini. Mereka akan melaksanakan latihan-latihan pukul 14.00 waktu Qatar untuk beradaptasi terkait cuaca. Laga melawan Jepang pada hari Rabu nanti akan dilaksanakan pukul 14.30 waktu setempat dan di bawah suhu 23 derajat Celcius. Sementara itu, pada sesi latihan Minggu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menggelar sesi diskusi sebelum latihan. Menurut laporan Sponichi, agenda ini berjalan panas saat pemain diminta memberikan evaluasi setelah kekalahan dari Irak. Selama 30 menit, mereka membahas kekalahan tersebut sebelum akhirnya turun ke lapangan. Hari itu, tanggal 21 Januari penuh dengan anomali. Pertemuan pra-pelatihan berlangsung lebih dari 30 menit, yang terlama sejak tim tiba di negara ini. Di masa lalu, pertemuan tersebut sering diakhiri dengan ceramah dari para pelatih. Tetapi diskusi para pemain dikatakan berlangsung panas, bunyi laporan Sponichi. Anomali juga terjadi karena Jepang menggelar latihan tertutup di lapangan. Pemandangan ini juga sempat diterima oleh Sponichi saat meliput latihan tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Kondisi ini jadi sinyal bahwa mereka akan benar-benar habis-habisan untuk melawan skuad Garuda. Apalagi kekalahan mengejutkan atas Irak jadi momen Jepang masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Selain itu, pasukan Sintayong dalam semangat tinggi setelah sukses mengalahkan Vietnam dan membuka kans untuk lolos ke babak selanjutnya.